warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ditugaskan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diajarkan oleh dosen yakni Mem Khairiah Elwardah. Baiklah, yang pertama itu apa pentingnya bagi kita untuk mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Mempelajari secara pemikiran ekonomi Islam itu memiliki beberapa kepentingan yang signifikan. Yang pertama, pemahaman teoritis dan praktis. Yang kedua, kontribusi terhadap ilmu ekonomi. Yang ketiga, model ekonomi yang berbeda. Yang keempat, relevansi dan aplikasi kontemporer. Yang kelima, membangun identitas dan legitimasi. Yang keenam, pendidikan dan penelitian. Secara keseluruhan, mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam tidak hanya memberikan wawasan tentang warisan intelektual yang kaya, tetapi juga menawarkan perspektif unik dan solusi praktis untuk tantangan ekonomi masa kini dan masa depan. Lalu yang kedua, itu apa arti dari istilah Great Gap? Istilah Great Gap ini dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam mengacu pada periode sekitar abad ke-12 hingga abad ke-19, di mana kontribusi intelektual dalam bidang ekonomi dari dunia Islam relatif sedikit atau bahkan hampir tidak ada. Faktor yang menyebabkan Great Gap itu yang pertama politik dan perang, kejatuhan institusi pendidikan, dan yang terakhir itu perubahan ekonomi dan perdagangan. Memahami Great Gap itu penting untuk mengakui periode stagnasi dan menganalisis penyebabnya. Ini membantu dalam merumuskan strategi untuk mencegah terulangnya periode serupa di masa depan dan mendorong perkembangan berkelanjutan dalam studi ekonomi Islam. Dengan demikian, istilah Great Gap menandai suatu periode krisis dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam yang perlu dipelajari untuk mendapatkan wawasan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemikir ekonomi Islam di masa lalu dan masa kini. Yang terakhir itu ada tokoh-tokoh inspiratif dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, terdapat beberapa tokoh yang sangat berpengaruh dan inspiratif, yaitu yang pertama ada Ibnu Khaldun. Beliau lahir pada tahun 1332 dan wafat pada tahun 1406 Masehi. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan dan ekonom yang terkenal karena karyanya yakni Muqaddimah. Dia dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu ekonomi modern. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun menguraikan konsep-konsep seperti siklus ekonomi, produksi, dan pasar. Dia juga membahas pentingnya pembagian kerja dan dampaknya terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemikiran dari Ibnu Khaldun itu memperkenalkan teori siklus dinasti, asabiyah, dan hubungan antara kebangkitan dan kejatuhan ekonomi suatu bangsa. Dia juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan, serta bagaimana interaksi antara pedagang dan pemerintah mempengaruhi harga. Yang kedua ada Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 1058 dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Al-Ghazali adalah seorang teolog, filsuf, dan ekonom yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Islam. Karyanya yakni Ihya Ulum al-Din atau menghidupkan ilmu-ilmu agama, membahas aspek-aspek etika dan moral dalam ekonomi. Pemikiran dari Al-Ghazali ini menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Dia membahas pentingnya niat dan aktivitas ekonomi, keharusan menjauhi riba atau bunga, dan pentingnya zakat atau sedekah sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Al-Ghazali juga memperhatikan peran modal dan etika dalam aktivitas ekonomi, menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang terakhir ada Abu Yusuf. Beliau lahir pada tahun 731 dan wafat pada tahun 798 Masehi. Abu Yusuf adalah salah satu murid utama Imam Abu Hanifah dan penulis kitab Al-Kharaj yang merupakan salah satu karya penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Abu Yusuf menjabat sebagai Qadi Al-Qudat atau Hakim Agung di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf ini membahas berbagai aspek keuangan publik, termasuk pajak, distribusi kekayaan, dan pengelolaan sumber daya negara. Dalam kitab Al-Kharaj, dia menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang adil dan efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dia juga berbicara tentang pentingnya negara dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum untuk mendukung aktivitas ekonomi.
Ketiga tokoh ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemikiran ekonomi Islam dan tetap relevan hingga saat ini dalam diskusi tentang ekonomi dan keadilan sosial dalam kerangka Islam. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.